Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Pohuwato, Fakultas Pertanian dan Ilmu Perikanan, program studi agroteknologi. Saya mengampu mata kuliah metode penyuluhan pertanian dengan bobot SKS 3 SKS. Jadi di dalam mata kuliah metode penyuluhan pertanian, saya juga melakukan kolaborasi menulis terkait dengan metode penyuluhan dengan menggunakan buku kolaborasi yang saya tulis bersama beberapa teman-teman terkait dengan buku dasar-dasar penyuluhan pertanian. Pada mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana saya memperkenalkan terkait dengan mata kuliah metode penyuluhan pertanian, apa-apa kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini. Yang pertama yaitu perkuliahan ini bagaimana menjelaskan terkait dengan pengertian konsep komunikasi pertanian. Yang kedua, bagaimana memahami penyuluhan pertanian itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana memahami dan menjelaskan ruang lingkup metode penyuluhan pertanian. Selanjutnya, di dalam mata kuliah ini juga saya menjelaskan terkait dengan proses inovasi dalam penyuluhan pertanian. Diharapkan pada mata kuliah juga mahasiswa mampu untuk bagaimana mengambil peran di dalam melakukan yang namanya penyuluhan pertanian. Di mata kuliah ini juga diharapkan agar mahasiswa itu mampu untuk memahami terkait dengan materi-materi apa saja yang akan dilakukan terkait dengan penyuluhan pertanian itu sendiri. Selanjutnya di dalam mata kuliah ini juga diharapkan agar mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasikan terkait dengan penyuluhan pertanian. Selanjutnya, di dalam mata kuliah metode penyuluhan pertanian ini dijelaskan terkait dengan metode-metode apa saja yang dilakukan di dalam kita melakukan penyuluhan pertanian. Selanjutnya, di dalam metode mata kuliah metode penyuluhan pertanian itu dipahami terkait dengan alat bantu dalam melakukan proses penyuluhan pertanian. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana penyusunan program-program kerja terkait dengan metode penyuluhan pertanian sendiri. Untuk metode yang dilakukan dalam interaksi, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa, terutama terkait dengan bagaimana kita melakukan diskusi tanya jawab kepada mahasiswa agar pada mata kuliah ini bisa terjalin komunikasi secara interaktif. Selanjutnya terkait dengan asesmen, pada mata kuliah metode penyuluhan pertanian ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa, yaitu dari sisi penilaian baik itu dari tugas, UAS, MIT, etika, dan juga kehadiran. Jadi pada mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa mampu untuk menjadi seorang penyuluh di mana dalam hal untuk membangun pertanian ke depan, terutama membangun Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala banyak kejayaan sehingga kita dapat bertemu lagi di program kali ini. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semua. Hari ini kita akan lanjut materi kita ya terkait dengan metode penyuluhan pertanian. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ruang lingkup penyuluhan pertanian di Indonesia. Kita lanjut sekarang materi terkait dengan penyuluhan pertanian. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya Anda, apakah pernah dengar kata penyuluhan? Pernah. Pernah?
Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan penyuluhan itu sendiri? Ya, silakan. Penyuluhan adalah penyebarluasan informasi yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, berarti ada di situ pemberian informasi ya, atau penyebarluasan informasi. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan mulai saja. Baik, terima kasih. Saya sedikit menjelaskan tentang pengertian penyuluhan pertanian. Jadi menurut saya sendiri, penyuluhan pertanian sendiri itu merupakan suatu pendidik kepada individu atau kelompok orang untuk menyebarluaskan informasi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut tadi sendiri bahwa penyuluhan adalah berarti masuk kategori pada pendidikan. Artinya memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun terhadap kalau istilahnya di pertanian berarti kepada petani itu sendiri ya. Jadi secara definisi tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dua orang tadi, bahwa yang pertama penyuluhan itu yang berarti penyebarluasan informasi. Artinya bahwa di dalam melakukan kita penyuluhan ada pemberian informasi di situ atau pemberian pesan. Yang kedua ada penerangan atau penjelasan. Jadi menurut bahasa Belanda seperti yang saya jelaskan dulu bahwa dalam artian dari kata masalah ada verlichting yang arti menerangnya. Ya, di sini ada berarti penerangan, maksudnya adalah memberikan penjelasan bagaimana terkait dengan apa yang dibawakan atau apa yang diberikan informasi kepada orang lain. Dan tadi karena tadi yang disebutkan teman-teman tadi terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal. Jadi ada pendidikan di sekolah dan juga di luar sekolah. Ya, selanjutnya ada namanya perubahan perilaku. Jadi bagaimana ketika kita melakukan perubahan itu, agar kita melakukan yang namanya perubahan perilaku atau perubahan diri seseorang. Terus ada selanjutnya rekayasa sosial, ya, di mana kita melihat bagaimana kejadian-kejadian sosial itu sendiri. Dan selanjutnya ada namanya pemasaran inovasi terkait dengan teknis dan sosial. Bagaimana perubahan sosial itu sendiri? Jadi perubahan sosial itu dimana dari perubahan individu, nilai-nilai hubungan individu dengan kelembagaan dan lain. Terus saya namanya pemberdayaan masyarakat. Bagaimana cara kita ketika kita melakukan penyuluhan, kita memberdayakan masyarakat, baik itu masyarakat tani ataupun masyarakat secara umum. Terus ada namanya penguatan komunitas. Jadi di dalam kita melakukan penyuluhan ada namanya lembaga. Dan lembaga itu mempunyai komunitas tersendiri. Baik itu komunitas di dunia pertanian, baik itu di dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi di mana penyuluhan sendiri kita bisa ataupun kita mampu memberikan informasi ataupun kita mampu memberikan edukasi terhadap orang lain untuk mengubah perilakunya mereka. Ya, ini pengajaran pula ya berdasarkan buku yang saya coba tulis dan buku yang saya tulis itu buku kolaborasi ya terkait dengan dasar penyuluhan pertanian. Jadi penyuluhan itu adalah suatu upaya perubahan perilaku manusia ya, yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Edukatif itu artinya tadi proses pembelajaran ya, pendidikan tadi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta dan ini menurut soal. Sementara menurut buku yang saya tulis bahwa penyuluhan merupakan interaksi, jadi ada hubungan timbal balik antara yang memberikan materi atau istilah sebagai sumber dan juga si penerima pesan atau yang dilakukan penyuluhan. Jadi interaksi selalu untuk melakukan komunikasi secara sadar. Ada feedback, hubungan timbal balik. Jadi kan kalau Anda berkomunikasi kan pasti ada hubungan timbal balik. Contoh saya bicara, Anda sebagai umpan baliknya. Ya, jadi mengumpan balik antara si pemberi pesan dan juga si penerima pesan. Saya bisa gambarkan ya, seperti ini prosesnya. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan itu, yang pertama berdasarkan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dia akan bisa mempengaruhi atau bisa melakukan yang perubahan. Yang kedua adalah perilaku. Jadi di perilaku ini dia akan merubah pengetahuan, merubah keterampilan dan juga akan merubah sikap. Saya yang terbaik tidak. Kalau di dunia penyuluhan, kalau dunia pertanian adalah tani sendiri. Berupaya dari mana yang mengambil sebuah keputusan tadi, dia mau mengambil tidak keputusan itu.
Pengetahuan, misalnya petani yang tidak tahu, dia tahu. Keterampilan, awalnya dia tidak tahu bahwa ternyata ada pupuk organik yang terbuat, tahu itu pupuk organik kan? Ya, Apa itu pupuk organik? pupuk kandang, Selain pupuk kandang, pembuatan pupuk dari POC. POC itu kan pupuk organik cair, artinya bahwa pupuk itu bukan hanya berupa padat, tetapi ada juga ternyata berupa cair. Dan bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang alami. Petani sekarang kan baik menggunakan, mohon maaf ya, pupuk kimia dan sebagainya. Dan bagaimana supaya untuk bisa mengubah mindset itu, mengubah pola pikir itu dengan menggunakan misalnya pupuk yang berbahan organik. Yang terakhir sikap-sikap itu yang dimaksud tadi itu pengambilan suatu keputusan. Mau berubah atau tidak? Supaya petani itu bisa hidup lebih sejahtera. Ya, jadi di dalam penyuluhan pertanian adalah modal komunikasi. Ya. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya persilakan ketika ada yang bertanya sebelum saya lanjut tentang bagaimana sih metode penyuluhan di dalam hal kita melakukan terhadap petani misalnya. Ini kan penyuluhan pertanian ya. Kira-kira ada yang bertanya sebelum saya lanjut atau sudah dipahami kan terkait dengan pengetahuan dari sisi perilaku tadi berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit tentang dari tujuan yang telah Bapak jelaskan tadi. Di sini saya ingin bertanya bagaimana kira-kira cara untuk memberikan penyampaian kepada para petani yang ada di pelosok sana yang belum tentu paham dengan bahasa kita. Maksudnya cara menyampaikan kita, apakah ada metodenya tersendiri untuk bisa para petani itu paham dengan apa yang kita sampaikan itu jelas atau tidak? Ya, oke, terima kasih. Jadi biasanya ketika kita melakukan penyuluhan itu, ya terkadang ada bahasa kita yang tidak dipahami oleh orang lain atau terhadap petani. Jadi seyogyanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh petani sendiri atau orang yang akan kita melakukan penyuluhan. Kalau di sisi petani, jangan kita ketika kita menyuluh ya, contoh. Jadi zeamais pasti di dalam bahasa ini ada beberapa kalau petani saya tidak mengerti mereka itu zeamais. Ya. Jadi kandungan unsur hara dalam tanah pasti mereka bingung. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka mengerti. Jadi kan ada jelaskan milu, kalau pakai bahasa lokal kan milu kan, tanaman milu pak. Begini dia bicara ketika kita membangun tanam. Ketika kita memberikan, contoh misalnya ketika kita mau memberikan pupuk atau memberikan pestisida. Pestisida mungkin kalau di petani sebagian kalau kayak di pelosok mungkin mereka kurang paham. Coba kalau anda sebutkan racun, racun rumput ya, atau racun hama, mereka paham. Tapi kalau anda bilang pestisida, anda bilang insektisida, mereka tidak paham. Jadi saran saya ketika anda melakukan penyuluhan, gunakan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia yang bagian benar, bahasa baku ya, dan juga menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami, mudah mereka mengerti. Bahkan kalau perlu kita menggunakan bahasa kontrol, ya, supaya mereka lebih paham gitu, ketika kita melakukan penyuluhan. Kalau anda tadi menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang mereka kurang dengar, pasti mereka tidak akan paham. Nah itu akan merubah, dan mereka akan merubah tadi ini. Ya. Ada lagi? Jadi bisa dipahami menulis. Ya, jadi gunakan bahasa yang ketika kau melakukan penyuluhan, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, supaya ketika kau turun nanti, ini kan kau mau turun penyuluhan, jadi nanti supaya ketika kau melakukan penyuluhan, orang lain itu bisa paham apa yang ada di pikiranmu, apa yang kau pahami, apa yang kau pikirkan, itu ditransformasikan pada orang itu bisa paham apa yang mau sampaikan tadi. Ya, saya lanjut ya, kalau saudara yang bertanya. Jadi penyuluhan pertanyaan itu adalah modal komunikasi. Seperti kita. Jadi komunikasi itu ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Dan di dalam melakukan pengawasan seperti saya katakan tadi, ada yang sebagai sumber. Sumber yang di sini adalah penyuluh. Orang yang memberikan informasi tadi seperti saya katakan. Terus ada pesan. Pesan ini adalah informasi tadi. Ya, pesan itu adalah informasi, terus menggunakan
Saluran ini berupa media. Jadi ketika Anda mau melakukan penggunaan, ada media yang digunakan. Terus ada sasaran. Sasaran tadi siapa? Kalau kalian mau melakukan penggunaan petani, artinya petani. Kalau kalian mau melakukan penggunaan terkait dengan misalnya keluarga berencana, artinya itu rumah tangga atau kepala rumah tangga itu. Kalau Anda mau melakukan penggunaan terkait dengan rumah sehat, artinya masyarakat desa. Kan begitu. Jadi macam-macam. Terus terakhir kan efek. Jadi semua itu saling berkesinambungan. Ya. Jadi tidak mau memberikan suatu, ada sebagai penghuni, ada sebagai sumber. Istilahnya kalau di istilah diplomatikan sebagai dari sumber. Anda memiliki dengan gagasan ini, Anda memiliki konsep. Anda keluarkan melalui sebuah pesan, informasi, Anda ucapkan bagaimana. Terus Anda memakai saluran atau media, metodenya, ya. Atau sebagai alat bantu di dalam melakukan pembunuhan. Terus ada sasaran. Sasaran ini adalah sama sasaran tujuan yang akan melakukan pembunuhan. Apakah petani tadi, apakah kepala keluarga maupun kepada masyarakat dari desa. Terus ada efeknya. Berefek tidak ke mereka nantinya. Ketika Anda sudah melakukan pembunuhan, efeknya itu tadi berupa tadi itu, perubahan tadi. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang kayak saluran itu berupa media. Kira-kira media apa saja yang digunakan saat pembunuhan tersebut, Pak? Ya, oke. Jadi di era digital sekarang, di era teknologi sudah banyak media yang bisa digunakan. Salah satu contoh pada saat sekarang kita proses belajar. Anda menggunakan yang namanya infocus, Anda menggunakan laptop. Kalau di desa-desa kan Anda menggunakan mungkin pengeras suara supaya kan tersampaikan ketika Anda menyampaikan penyuluhan. Terus biasanya dengan menggunakan gambar-gambar, ya, gambar-gambar. Biasa kan ada buatkan poster atau gambar ya, supaya mereka lebih paham. Biasanya orang tertarik itu lebih tertarik ketika melihat gambar daripada ketika dia melihat tulisan. Artinya apa, dia melihat alurnya seperti apa. Contoh tadi ketika Anda misalnya melakukan penyuluhan terkait dengan pembuatan POC atau pembuatan ekoenzim, Anda tampilkan bagaimana cara-caranya. Melalui media ataupun alat tadi, infocus atau menggunakan komputer atau laptop, media yang jelasnya tujuannya adalah supaya ketika Anda menyampaikan sebuah informasi itu sampaikan ke mereka bisa paham. Dan yang kedua, membuat mereka itu tidak bosan. Coba Anda bayangkan ya, ketika Anda melakukan pembunuhan hanya sekedar bicara terus tanpa memperlihatkan gambar, tanpa memperlihatkan alur, tanpa melihatkan minimal ada video-video pendek lah ketika Anda melakukan pembunuhan. Ya. Jadi media itu seperti itu ya. Jadi ada alat bantu untuk melakukan pembunuhan. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya, silakan. Mungkin saya menurut saya Pak, itu ada dua metode pembunuhan. Pertama metode individu dan yang kedua kelompok. Nah, yang saya tanyakan kan saya tidak mengerti individu dan kelompok. Kira-kira Pak, individu itu yang bagaimana dan kelompok itu yang bagaimana? Metode? Iya, pembunuhan. Kan metode pembunuhan ada. Ya, jadi kalau metode pembunuhan ini biasanya kalau kita melakukan pembunuhan itu ada metode individu itu face to face. Saya dengan kau langsung. Kau yang menyampaikan secara. Kalau metode kelompok misalnya saya ingin melakukan pembunuhan pertanian. Saya menggunakan kelompok-kelompok, ketua-ketua kelompok dulu. Jadi ketua-ketua kelompok itu akan menyampaikan ke anggotanya. Ya kan? Terus kalau misalnya dia metode pembunuhannya secara individu, biasanya kalau sekarang ya, apalagi kan kemarin ketika kita menghadapi namanya COVID ya, kemarin metode itu salah satu digunakan itu adalah dengan melalui multimedia Zoom call meeting. Itu orang tidak menggunakan lokasi, dia hanya mungkin melalui link atau melalui data ya. Tapi kan kalau kita menerapkan di sini kan agak susah, terkena persoalan jaringan dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan metode individu, kita melakukan face to face. Sementara kelompok kita menggunakan orang per orang, jadi orang beberapa orang. Ya. Ada lagi lain? Bisa dipahami tadi? Saya lanjut ya. Ya, jadi seperti ya maksud saya tadi. Ini adalah sebagai sumber, itu dulu, terus ada pesan tadi disalurkan melalui media, terus ada efeknya. Jadi ini model komunikasi pertanyaan sendiri ya.
Jadi alurnya seperti ini. Ini ada sumber, pesan, sasaran. Sasaran itu nanti efeknya seperti apa? Ya, jadi penularan itu tadi kan ada kemenangan bilang sebagai proses edukasi atau sebagai proses pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar. Jadi sebab penularan sebagai proses belajar atau proses belajar dikatakan bahwa kegiatan penyebaran wawasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Dengan kegiatan belajar bisa mengubah perilaku tersebut secara berlangsung dari proses belajar. Terjadi proses belajar bersama yang dialogis. Jadi ada proses belajar yang secara dialog. Bagaimana proses belajar secara dialog? Ya, ini ada contoh, ya, contoh gambar. Ini ketika saya melakukan penyuluhan di berbagai lokasi di desa. Jadi ada penyuluhannya dengan menggunakan membawa langsung bahan bakunya, ya, dengan menjelaskan langsung kepada sasaran kita yaitu petani, terus dengan melakukan praktek, ya, praktek bagaimana proses cara pembuatannya. Jadi tadi Ayu pertanyaan terkait dengan alat ini, ada mic, ada infokus yang digunakan, ya, ada sound, ada laptop dan sebagainya. Jadi ini berbagai kegiatan, ya. Penyuluhan yang kita lakukan di berbagai desa di Kabupaten Powato. Jadi biasanya narasumber itu kita melakukan penyuluhan bisa lebih dari satu, bisa panjang. Jadi ada beberapa kegiatan pelatihan, kegiatan penyuluhan yang kita lakukan. Jadi ada pesertanya, ya kan? Ada peserta, ada pemateri, terus ada medianya, alat yang digunakan ketika melakukan penyuluhan. Terus ada waktu yang digunakan, tempat ada di sini. Ya, jadi ketika ada yang melakukan penyuluhan, Anda harus menunjukkan yang pertama harus menunjukkan lokasinya di mana, sasarannya siapa, yang kedua tempatnya di mana, ya kan? Ada tempat yang digunakan ketika Anda melakukan penyuluhan. Bisa di ini ruang terbuka, ya, kalau di ruang ini. Jadi kita menggunakan lokasi di tengah sawah ini. Ada kayak tempat perkumpulan memang. Kalau ini di ruang pusat desa ini, yang ini di desa itu kita di aula, ya, di aula kantor desa. Kita mengundang peserta. Yang jelasnya ketika Anda sudah melakukan ada tempat, ada peserta, terus ada pemateri, ya sudah, Anda bisa menjalankan terkait dengan penyuluhan itu sendiri. Ya, sekian dan terima kasih. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin saya tanyakan bagaimana cara kita sebagai penyuluh meminimalisirkan ketika menyampaikan materi kepada masyarakat, karena pengalaman kemarin masyarakat itu cuma menerima materi dan praktik langsung, tapi cuma diskusi tanpa mereka aplikasikan di kehidupan mereka masing-masing. Oke. Jadi sebenarnya begini, ketika Anda ingin melakukan yang namanya penyuluhan kepada masyarakat itu, Anda harus melakukan yang namanya evaluasi. Anda harus melakukan yang namanya pendampingan. Jadi sebagai seorang penyuluh, Anda harus menguasai materi dulu. Ketika Anda ingin melakukan penyuluhan, materi apa yang Anda bawa? Contoh misalnya ketika Anda yang membawakan materi terkait dengan pembuatan pupuk, Anda harus menguasai pembuatan pupuk itu seperti apa, jenis pupuk itu apa saja, ya, pupuk apa yang Anda menggunakan pupuk seperti apa. Jadi Anda harus menguasai materi. Terus yang kedua, ketika Anda sudah melakukan penyuluhan, Anda melakukan pendampingan terhadap orang yang Anda melakukan penyuluhan. Mereka mau tidak mempraktekkan. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, semua tergantung dari pengambilan keputusan. Mereka mau mengambil keputusan tadi itu ketika Anda sudah menyampaikan sesuatu kepada mereka. Artinya bahwa ketika Anda sudah melakukan penyuluhan dan sudah menyampaikan ke mereka, mereka tidak mau menindaklanjuti apa yang sudah Anda sampaikan. Artinya keputusan mereka tidak berubah. Itu kuncinya. Anda sudah menyampaikan ini bahwa seperti ini. Kembali ke pertanyaan itu, mereka mau berubah atau tidak?
Saya rasa bukan hanya di petani, masyarakat juga begini secara umum ya. Karena kita fokus di pengelolaan pertanian, jadi kita fokus di petani. Jadi mau tidak petani itu mengubah mindset pola pikirnya mereka. Kadang-kadang kan ketika kita melakukan pengelolaan kan mindset pemikiran petani adalah uang duduk ada ilmu. Padahal sebenarnya ilmu yang paling bermanfaat itu yang ketika kalian bermanfaat ini akan dibawakan terus sampai mati. Bahkan mereka bisa salurkan ke anak cucu mereka. Jadi bagi anda yang menjadi seorang pemulung, makanya yang pertama belajar terkait dengan apa yang anda pelajari hari ini. Kalau anda mau menjadi penyuluh pertanian, anda paham terkait dengan pertanian. Kalau anda ingin menjadi penyuluh perikanan, anda harus belajar terkait dengan perikanan. Kalau anda mau menjadi penyuluh swasta, apa yang penyuluh swasta? Anda ingin jadi penyuluh misalnya bagian keluarga, anda paham di situ supaya tersampaikan apa yang tujuan anda. Kan ketika anda ingin menyampaikan penyuluhan kan apa yang anda bawa itu tersampaikan ke mereka dan mereka bisa paham dan mengambil sebuah keputusan. Ada lagi sebelum saya akhiri? Sudah tidak ada. Jadi saya berikan tugas anda ya. Jadi silakan saya kasih tugas, silakan cari nanti. Saya akan membentuk kelompok ya, berdasarkan sebentar saya akan absen. Jadi silakan anda nanti buat kegiatan penyuluhan di desa. Jadi nanti silakan observasi dulu, survei dulu di desa mana yang ada ingin melakukan penyuluhan. Nanti kita akan melakukan penyuluhan di sana ya, terkait dengan penyuluhan pertanian ya. Bisa kira ini? Bisa. Oke, sebelum saya tutup saya absen dulu ya. Saya absen dulu untuk mata kuliah kali ini. Asmiati Bromi tidak ada. Di mana ini Asmiati ini? Ada yang tahu kabarnya? Sakit Pak. Oh sakit. Syarolita Gresela? Ya. Siti Nur Fadila Raya? Hadir. Ya. Zenia Katili? Cahaya Nurintang? Sakit Pak. Muhammad Putra Jamadi? Kerja. Izin. Citra Francisca? Izin. Rizka Wardana? Hadir Pak. Iin Cynthia Bapu? Izin. Wewanda Pamungkas? Kerja. Parlamento? Ayu Widiawati? Hadir. Nur Fajria? Nurjin Hiki? Rafiq Ladulu? Hadir. Renaldo Husain? Hadir. Adi Pangestu? Hadir. Munis Andr Protio? Hadir Pak. Kila Tahib? Hadir. Anissa Ome? Hadir. Terbiranto Tahib? Ya, oke ya. Jadi jangan lupa untuk tugasnya. Jadi silakan anda cari lokasi, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan sudah anda tentukan lokasi di mana, dan saya akan nanti bagi kelompok ya. Nanti saya akan share di grup kelompok mana, dan silakan dicari terkait dengan lokasi desa yang bisa kita ajak untuk dilakukan kegiatan penyuluhan. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan perkataan maupun perbuatan. Selaku manusia biasa, saya tidak mengumpul dan dengan segenap saya berastagfirullahaladzim. Semoga perkuliahan kali ini bermanfaat bagi anda. Ambil yang baik, dua yang buruk. Demikian dari taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi